Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dwi Kurniawan dengan NIM 2205236088878 dari Offering 20AB Program Studi S1 Teknik Sipil. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pemenuhan nilai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Matematika Rekayasa yang diampu oleh Ibu Roro. Adapun penugasan ujian tengah semester kali ini akan dilakukan mengenai video penjelasan tentang grafik fungsi linear dan juga berupa penjelasan dari soal-soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Roro. Baiklah, untuk penjelasannya mari kita simak pada video berikut ini. Nah, baiklah untuk penjelasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linear. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara sekilas apa itu fungsi linear. Pada dasarnya, fungsi linear merupakan sebuah fungsi dengan variabel berpangkat satu dengan hasil grafik berupa garis lurus dan biasanya disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, jadi untuk pembuktiannya saya di sini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya telah membuat beberapa tabel plot untuk hasil perhitungan persamaannya dan juga tabel grafik untuk plotting grafik hasil kalkulasi dari persamaannya. Dan juga untuk tabel grafiknya di sini saya menyertakan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. Yakni di sini ada dengan grafik tanpa pergeseran, yakni merupakan grafik hasil perhitungan ataupun koordinat awal, dan juga grafik pergeseran vertikal ke arah atas, yakni setelah terjadinya pergeseran ke arah vertikal, eh, vertikal ke atas, dan juga grafik pergeseran vertikal ke bawah, grafik vertikal, kemudian ada grafik pergeseran secara horizontal ke kanan, dan juga grafik pergeseran secara horizontal ke arah kiri. Nah, baiklah langsung saja untuk penjelasannya. Di sini saya menggunakan contoh persamaan dengan nilai Y sama dengan 2X plus 3. Dan untuk nilai persamaan ini saya buat secara acak. Jadi nanti untuk apabila ditemukan kasus-kasus yang lainnya, cara ini bisa digunakan dan tinggal menyesuaikan saja dengan kasus yang ditemukan. Dan untuk menentukan nilai Y-nya ataupun nilai X-nya, kita harus mengetahui salah satu nilai dari X ataupun Y-nya. Jadi misalkan dalam persamaan yang disertakan itu yang diketahui nilai X, berarti ya yang harus diketahui itu nilai Y. Dan bila mana yang diketahui bersamaan Y, maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah nilai X-nya. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu karena di sini saya menggunakan persamaan dengan penentuan nilai Y, maka harus diketahui terlebih dahulu nilai X-nya. Nah, sebelum itu saya sudah tentukan nilai X-nya dengan rentang nilai min 5 hingga dengan positif 5. Nah, untuk mencari nilai koordinat awalnya, maka kita tinggal substitusikan saja nilai X terhadap persamaan Y-nya ke dalam grafiknya ataupun ke dalam tabelnya. Bisa dikatakan seperti itu dengan nilai Y sama dengan 2X plus 3. Nah, di sini merupakan persamaan Y-nya. Nah, mekanisme penghitungannya itu mudah sekali, bisa dikatakan tinggal mengkalikan nilai X-nya dengan persamaannya saja. Jadi misalkan di sini ditentukan persamaan Y sama dengan 2X plus 3, berarti kita tinggal hanya mengalikan angka 2 dengan nilai X-nya, kemudian kita tambahkan hasilnya dengan positif 3. Jadi penghitungannya sebagai contoh, saya akan jelaskan secara singkat. Di sini saya menggunakan nilai X dengan nilai min 5. Berarti kita tinggal kalikan 2 dengan angka min 5, kemudian kita tambahkan dengan 3. Untuk nilai Y yang selanjutnya juga bisa diterapkan cara yang sama. Jadi kita tinggal hanya mensubstitusikan nilai X terhadap persamaan Y-nya. Sehingga kita dapatkan nilai Y yang kita harapkan. Kita tinggal. Setelah itu, kita substitusikan nilai X, Y-nya karena kita telah mendapatkan nilai X dan Y-nya ke dalam tabel plotting grafiknya. Untuk mendapatkan bentuk dari grafik yang akan digambarkan pada tabel grafik. Nah, di sini kita dapatkan bentuk grafiknya berupa garis lurus ya. Di sini kita dapatkan berupa garis lurus, namun sebenarnya bentuknya tidak harus seperti ini. Bentuknya itu yang penting garis lurus. Jadi tidak harus garis lurus ke arah sini, tapi juga bisa garis lurus ke arah sini, dan juga ke arah sini. Jadi yang terpenting itu
dalam fungsi linear yang penting hasil grafik ataupun hasil plotting grafik itu berupa garis lurus saja, jadi tidak bukan garis melengkung seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan grafik awalnya, grafik awal ini kita fungsikan sebagai garis pembanding antara garis grafik setelah terjadinya pergeseran. Nanti kita akan bandingkan hasilnya apakah hasil persamaan ataupun hasil perhitungan kita telah benar ataupun belum. Ya, untuk itu sebelum itu kita tentukan dulu nilai pergeserannya. Nah, untuk nilai pergeseran vertikal ke atasnya ini kita bisa tentukan dengan eh, merubah nilainya ataupun bisa dikatakan kalau ke atas itu kita tambahkan dengan nilai positif. Karena dalam diagram Cartesius bila ke arah atas dalam garis vertikal itu bernilai positif, sedangkan untuk ke arah bawah itu dia bernilai negatif pada garis vertikal. Jadi kita bisa asumsikan dengan nilai GX ini sama dengan bisa dikatakan sebagai nilai Y juga setelah terjadi pergeseran. Jadi nilai GX ini bisa diganti dengan nilai HX, ZX, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal masukkan persamaan Y awalnya, yakni 2X plus 3. Nah, untuk nilai pergeseran itu terserah, ataupun bisa dikatakan acak. Yang penting nilai pergeseran ketika vertikal ke arah atas itu nilainya harus positif. Jadi nilainya boleh acak, yang penting nilainya positif. Jadi karena saya di sini menginginkan nilai pergeseran 4 poin, berarti saya tambahkan nilai positif 4 di sini. Nah, ini angkanya bisa bebas ya kalau misalkan kalian ataupun menginginkan pergeseran sebanyak 10 poin, berarti tinggal kita distribusikan nilai positif 10. Kalau misalkan pergeseran yang diinginkan sebanyak 11 poin, berarti yang nilai yang didistribusikan itu ketika nilai plus 4 ini kita ganti dengan plus 11, maka akan terjadi pergeseran vertikal ke atas sebanyak 11 poin. Karena saya di sini meletakkan nilai positif 4 pada persamaan pergeserannya, maka akan terjadi pergeseran vertikal ke atas sebanyak 4 poin. Jadi nilai pergeseran itu tergantung dari nilai yang kita tambahkan pada nilai Y-nya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai Y yang baru ketika telah terjadi pergeseran vertikal ke atas, itu tinggal kita substitusikan saja nilai X yang awal seperti cara yang pada substitusi nilai Y pada koordinat awal. Jadi karena di sini nilai persamaannya menjadi 2X plus 3 ditambah plus 4, maka tinggal kita substitusikan berarti 2 dikali dengan nilai X awal senilai min 5. Kemudian kita tambahkan dengan 3, dan untuk menambah nilai pergeserannya sebanyak 4 poin, maka kita tambahkan nilai sebanyak plus 4. Sehingga kita dapatkan di sini nilai min 3. Untuk cara substitusi nilai Y yang lainnya sama, kita tinggal substitusikan saja nilai X terhadap persamaan yang ini. Nah, setelah itu kita plotting nilai X awalnya ke dalam ke dalam tabel plotting grafik. Nah, ini untuk mendapatkan nilai pergeseran vertikal ke atas itu kita hanya perlu mengubah nilainya saja. Jadi nilai X-nya itu tidak perlu diubah seperti itu. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya terjadi pergeseran vertikal ke arah atas karena ketika pada posisi grafik pergeseran vertikal ke atas ini dia berada di atas grafik awal yang tadi. Jadi dia berada di atasnya seperti itu. Ini merupakan grafik pergeseran vertikal ke atasnya. Dan ini merupakan grafik awal, sehingga terlihat bahwasannya posisi grafik vertikal ke atas itu berada di atas grafik awalnya, sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah pembuktian yang benar bahwasannya persamaan kita dalam pergeseran vertikal ke atas itu telah benar perhitungannya. Dan juga jarak dari arah grafik ini ke arah vertikal ke atas itu sebanyak 4 poin. Jadi bisa dikatakan grafik ataupun pembuktian dari persamaan kita itu telah benar. Dan kemudian untuk melakukan pembuktian pergeseran vertikal ke bawah itu persamaannya sama, namun
eh, nilai dari penurunan itu kita atau perubahannya itu kita ganti dengan nilai negatif karena dia ini merupakan nilai pergeseran vertikal ke arah bawah seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya bila ke atas itu dia harus bernilai positif sesuai dengan aturan diagram kartesius dalam garis vertikal dan juga bila ke arah bawah dalam garis vertikal itu harus bernilai negatif. Kemudian kita masukkan dengan persamaan yang sama namun dengan nilai akhir dengan nilai perubahannya itu kita inginkan perubahan misalnya 4 poin juga, berarti kita tinggal ubah angka 4 itu menjadi nilai negatif. Jadi nanti ketika kita tambahkan nilai min 4 di sini, maka dia akan terjadi pergeseran vertikal ke arah bawah sebanyak 4 poin. Nah, bila kita ganti dengan angka 5, maka akan terjadi pergeseran ke arah bawah sebanyak 5 poin. Dan juga bila kita ganti dengan angka minus 6, maka akan terjadi pergeseran vertikal ke bawah sebanyak 6 poin. Dan untuk uh, perubahan nilainya juga sama, kita tinggal substitusikan saja nilai X awalnya pada persamaan yang telah kita tentukan pada tabel pergeseran vertikal ke bawah. Kita substitusikan berarti dengan nilai X sama dengan min 5, maka tinggal kita kalikan 2 dengan angka min 5, kemudian kita tambahkan 3, kemudian kita kurangi dengan angka 4. Sehingga didapatkan nilai min 11. Untuk X yang lainnya juga sama, kita tinggal substitusikan saja ke dalam persamaan yang telah kita buat pada tabel pergeseran vertikal ke arah bawah. Jadi pada dasarnya di sini kita hanya mengurangi dari nilai Y awalnya saja. Dan juga untuk grafik pergeseran vertikal ke atas, kita pada dasarnya juga hanya menambahkan nilai Y-nya sebanyak 4 poin tergantung dengan nilai pergeseran yang kita inginkan. Nah, untuk membentuk grafiknya juga sama, kita plotkan nilai X awalnya pada tabel plotting grafik. Di sini kita dapatkan nilai Y yang vertikal ke bawah nilai min 11, min 5, min 3, min 1, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya bentuk dari grafik pergeseran vertikal ke arah bawah ini berada di bawah dari grafik awal. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil persamaan dan perhitungan kita telah benar karena grafiknya sesuai dengan posisi yang kita inginkan, yakni berada di bawah grafik awal. Dan ini jarak dari grafik awal ke arah grafik pergeseran vertikal ke bawah ini juga senilai 4 poin sesuai dengan nilai pergeseran yang kita inginkan. Kemudian untuk pergeseran secara horizontal ke arah kanan itu kalau pada dasarnya pergeseran secara horizontal itu kita mengubah nilai X-nya. Jadi di sini kita tidak menggunakan X awal lagi, namun kita perlu menambahkan nilai X-nya sehingga didapatkan persamaan dengan nilai X sama dengan X. Kemudian untuk ke arah kanan berarti dia bernilai positif. Untuk ke arah kiri dia bernilai negatif sesuai dengan aturan diagram kartesius pada garis horizontal. Ketika dia berada di posisi kanan garis itu dia berarti bernilai positif. Sedangkan untuk berada di kiri garis itu dia bernilai negatif. Berarti kalau ke arah kanan kita tinggal tambahkan nilai X dengan angka nilai positif. Untuk nilai pergeserannya juga bisa dikatakan acak, itu disesuaikan dengan keinginan ataupun pada studi kasus yang ditemukan. Kalau di sini saya menggunakan angka 10 sebagai nilai pergeseran yang saya inginkan. Jadi nanti ketika saya tambahkan nilai 10 di sini akan terjadi 10 poin pergeseran ke arah kanan dalam secara horizontal. Dan untuk mensubstitusikan nilai X-nya berarti kita tinggal substitusikan nilai X yang awal kepada persamaan X yang baru. Jadi di sini karena nilai X yang baru itu bernilai X plus 10, berarti kita tinggal masukkan nilai X awal, kemudian kita tambahkan dengan angka 10. Kita dapatkan nilai positif 5 di sini. Nah, di sini jangan lupa ketika kita telah mengubah nilai X-nya, maka kita juga harus mengubah nilai Y-nya agar nilai Y-nya itu mengikuti nilai X-nya. Jadi ketika X kita geser, maka otomatis kita juga harus menggeser nilai Y-nya menyesuaikan dengan nilai X-nya. Seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan untuk nilai Y
pada pergeseran secara horizontal di sini dengan memasukkan nilai persamaan awalnya, yakni senilai dengan 2x+3. Nah, tapi dengan nilai X di sini kita tidak menggunakan nilai X awal lagi, tapi kita menggunakan nilai X setelah terjadi pergeseran secara horizontal. Jadi kita tinggal memasukkan 2 dengan nilai X sama dengan X+10, karena itu merupakan nilai X persamaan yang baru, kemudian kita tinggal tambahkan dengan angka 3 sesuai dengan persamaan awalnya. Jadi di sini pada dasarnya kita hanya substitusikan nilai X setelah terjadinya pergeseran secara horizontal, namun kita tidak merubah persamaannya. Karena di sini kita tetap menggunakan dengan persamaan awal, jadi tidak ada perubahan persamaan di sini. Jadi sistemnya kita hanya mendistribusikan dan juga mensubstitusikan nilai dari pergeseran yang kita inginkan. Nah, untuk pencarian nilainya juga sama, kita tinggal hanya mensubstitusikan nilainya. Berarti karena di sini X yang merupakan nilai X hasil setelah adanya pergeseran secara horizontal, kita tinggal kalikan angka 2 dengan nilai X setelah terjadinya pergeseran horizontal ke arah kanan sebanyak 10 poin. Nah, ini kita dapatkan angkanya, kemudian kita plotkan ke dalam tabel plot grafik. Nah, di sini terlihat bahwasanya dari posisi grafik awal ini dia mengalami pergeseran sebanyak 10 poin. Jadi dia bergeser dari titik awal di sini, itu dia sebanyak 10 poin ke arah sini. Makanya mengapa eh, nilai Y-nya tuh wajib kita ubah, karena kalau kita tidak mengubah nilai Y-nya, maka nanti dia akan nilainya tuh malah akan tidak selinier, karena seharusnya ketika terjadi pergeseran secara horizontal dia hanya seharusnya tetap selinier dengan garis awal, namun terjadi sedikit pergeseran di sana, tapi tidak tetapi seharusnya tetap berada pada satu garis yang sama, karena kita hanya mengubah ataupun menggeser secara horizontal, berbeda dengan pergeseran secara vertikal. Jadi ketika pergeseran horizontal itu dia tetap berada pada satu garis yang sama, namun tidak eh, berbeda secara jarak ke atas dan ke bawahnya. Nah, untuk pergeseran secara horizontal ke kiri juga sama, namun dengan nilai pergeseran itu, nilai pergeserannya angkanya harus negatif. Jadi kita tinggal ubah saja. Berarti bila kita menginginkan pergeseran secara horizontal ke arah kiri, tinggal kita eh, kurangi nilai X-nya dengan nilai negatif dengan angka acak bebas. Dan untuk nilai pergeseran di sini saya menginginkan nilai pergeseran sama seperti sebelumnya, yakni 10 poin. Jadi kita tinggal kurangkan nilai X yang awal dengan nilai 10 poin. Jadi ketika saya kurangi dengan angka 10, maka di sini akan terjadi pergeseran horizontal ke arah kiri sebanyak 10 poin. Jadi nilai ini menyesuaikan dengan kasus yang ada. Bila kasus yang terjadi di sini merupakan angka 12, maka pergeseran yang terjadi itu akan sebanyak 12 poin secara horizontal ke arah kiri. Nah, untuk nilai X juga sama, tinggal kita substitusikan nilai X awal yakni senilai min 5, kemudian kita kurangi dengan angka 10. Kita hasilkan dapat untuk nilai X-nya itu min 15. Sama halnya dengan nilai Y yang ini, yang horizontal ke arah kanan, nilai Y yang horizontal ke arah kiri juga menggunakan persamaan yang awal, namun kita substitusikan dengan nilai X yang baru setelah terjadinya pergeseran secara horizontal ke arah kiri. Berarti nilai Y sama dengan 2 X minus 10 ditambahkan dengan 3. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita tetap menggunakan persamaan Y yang lama, namun kita substitusikan nilai X di sini dengan nilai X yang baru setelah terjadinya pergeseran secara horizontal.
Untuk penentuan nilainya juga kita tinggal substitusikan saja nilai X setelah terjadinya pergeseran, berarti kita tinggal kalikan angka 2 dengan dikalikan dengan angka min 15, yakni pergeseran horizontal ke arah kiri, kemudian kita tambahkan dengan angka 3. Kemudian menghasilkan angka minus 27. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam tabel plotting grafik dengan nilai min 15, min 14, dan seterusnya. Dan untuk nilainya juga sama, kita tinggal plot dari hasil perhitungan persamaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya garis pergeseran horizontal ke arah kiri, dia posisinya berada di kiri garis, namun tetap selinier. Sama halnya dengan pergeseran horizontal ke arah kanan, garisnya berada di arah kanan, di sebelah kanan grafik awal, namun dia tetap selinier karena tidak terjadi perubahan secara vertikal, hanya secara horizontal di sini. Jadi dia hanya bergeser pada garis lintang yang sama, namun eh, berbeda letaknya saja. Namun pada dasarnya mereka tetap pada satu garis lintang yang sama. Nah, di sini sudah kita buktikan bahwasannya persamaan yang telah kita tentukan ini benar adanya karena telah kita buktikan ketika sebelum terjadinya pergeseran di sini dengan nilai x, y pada tabel ini kita dapatkan grafik berupa pada posisi ini dengan ditandai dengan garis warna orange dan juga ketika terjadi pergeseran vertikal ke atas dengan nilai x, y pada tabel, kita dapatkan grafik berada pada posisi atas dari grafik awal senilai dengan nilai pergeseran sebanyak 4 poin. Dan kemudian untuk grafik pergeseran vertikal ke bawah dengan nilai X, Y yang telah kita dapatkan dari hasil persamaan, didapatkan bahwa posisi grafik berada di bawah pada grafik awal dengan nilai jarak senilai 4 poin. Dan juga untuk pergeseran secara horizontal ke arah kanan itu kita dapatkan berada pada posisi kanan garis grafik awal dengan nilai pergeseran sebanyak 10 poin. Dan juga untuk grafik pergeseran yang terakhir, yakni grafik pergeseran secara horizontal ke arah kiri, grafiknya kita dapatkan berada di posisi kiri dari grafik awal, namun tetap selinier ataupun pada garis lintang yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat jelas sesuai sesuai dengan keterangannya masing-masing, kita dapatkan bahwasanya grafiknya ataupun perhitungan yang kita lakukan pada persamaannya telah benar kita lakukan. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan kita, bentuk dari grafik yang telah kita lakukan. Nah, jadi kesimpulannya, jadi pada dasarnya berdasarkan pengujian yang kita lakukan tadi pada program Microsoft Excel dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3, kita dapatkan kesimpulan bahwasannya bentuk umum dari fungsi linear itu merupakan fx sama dengan ax plus b dengan variabel berpangkat satu, di mana x merupakan variabelnya dengan hanya memiliki satu pangkat di dalamnya. Dan juga hasil grafik yang kita dapatkan dari persamaan tersebut juga hanya berupa garis lurus saja sesuai dengan pembuktian yang kita lakukan tadi. Dan juga bila diinginkan adanya perubahan pada bentuk grafiknya, kita hanya perlu mengubah nilai X atau Y-nya. Apabila kita ubah eh, nilai X-nya, maka akan terjadi nilai pergeseran secara horizontal, di mana nilai persamaan Y-nya wajib dan harus mengikuti nilai dari X setelah terjadinya perubahan secara horizontal. Dan di mana kita bila ingin
menginginkan adanya perubahan secara vertikal, maka kita tinggal mengubah nilainya saja tanpa perlu adanya perubahan dari nilai X-nya. Sehingga didapatkan bahwasanya eh, dari perubahan yang terjadi, kita tidak akan merubah bentuk persamaannya, tetapi kita hanya mengubah nilainya dan juga posisi pada grafiknya. Jadi sekiranya sekian penjelasan dari saya mengenai grafik fungsi linier dan juga pembuktiannya dalam bentuk pergeseran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kurang lebih ya mohon maaf, dan saya akan melanjutkan untuk penjelasan pada soal ujian tengah semesternya. Baiklah, di sini untuk penjelasan soal ujian tengah semester yang pertama terdapat soal depresiasi ataupun penyusutan dengan informasi berupa harga awal dari sebuah truk trailer sebesar 100.000 dengan nilai depresiasi sebesar 10.000 per tahunnya selama 10 tahun dengan laju yang konstan. Kemudian untuk soal yang pertama di sini tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Di sini saya menotasisikan persamaan tersebut dengan nilai Y ini merupakan harga dari sebuah truk trailer setelah terjadinya depresiasi. Untuk itu, saya memasukkan harga awal dari truk trailer tersebut senilai 100.000 dikurangi dengan nilai X. X di sini merupakan tahun, di mana tahun yang merupakan jangka waktu dari terjadinya depresiasi pada harga truk trailer dikalikan dengan angka 10.000, yakni nilai depresiasi per tahunnya dalam jangka waktu 10 tahun. Sehingga persamaan ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 10 tahun dengan nilai depresiasi sebesar 10.000 per tahunnya. Kemudian untuk menjawab soal B, di mana kapan harga truk akan sebesar 55.000, yakni 55.000 dapat dianggap sebagai harga truk trailer setelah terjadinya depresiasi ataupun penyusutan harga. Sehingga bisa kita substitusikan untuk mencari nilai X-nya ataupun nilai dari jangka waktu depresiasi yang terjadi pada harga truk trailer. Untuk di sini sudah saya dapatkan hasil akhir berupa angka 4,5, yakni 4,5 tahun atau bisa dikatakan 4 tahun 6 bulan dengan cara memasukkan nilai angka 55.000 atau nilai Y pada persamaan yang telah saya notasikan pada soal A, yakni Y senilai dengan 55.000. Kemudian saya masukkan dengan harga awal yakni sebesar 100.000 dikurangi dengan nilai X dikalikan dengan angka 10.000, yakni merupakan nilai depresiasi per tahunnya dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk mencari nilai X, di sini kita tinggal proses saja persamaannya, yakni 55 sama dengan 100, kemudian dikurangi dengan 10X, yakni hasil kali dari X dikalikan dengan angka 10. Menjadi 55 dikurangi dengan angka 100 sama dengan minus 10X. Sehingga didapatkan 55 dikurangi dengan 100 itu sama dengan 45. Minus 45. Kemudian sama dengan minus 10X. Karena ini sama-sama minus, bisa kita coret minusnya sehingga menjadi bernilai positif. Sehingga didapatkan 45 sama dengan 10X. Sehingga nilai X menjadi 45 dibagi dengan 10 senilai 4,5. Sehingga didapatkan hasil akhir jangka waktu terjadinya depresiasi yakni 4,5 tahun sehingga harga truk menjadi senilai 55.000, yakni tepatnya pada tahun keempat bulan ke-6 dari waktu awal pembelian harga truk sebesar 100.000. Kemudian untuk soal berikutnya, di sini soal kedua, yakni soal penyerapan obat dengan notasi persamaan berupa Ft sama dengan 90 dikurangi dengan 52 integral 1 ditambah dengan T dalam rentang nilai 0 lebih kecil daripada T, kemudian T lebih kecil sama dengan daripada 4. Dengan persamaan tersebut menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. T di sini merupakan waktu terjadinya penyerapan.
Kemudian untuk soal yang pertama, di sini ada A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan, kemudian B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, dan juga C, gambarkan grafik F. Nah, untuk menjawab soal A, di sini T awal, untuk T awal saya notasikan sebagai 0. 0 merupakan saya anggap sebagai waktu awal, sehingga untuk angka T sama dengan 0 ini bisa tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaannya. Sehingga menjadi nilai F0 sama dengan 90, kemudian dikurangi dengan 52 integral 1 tambah 0, sehingga menjadi 90 dikurangi 52 integral 1, di mana 52 integral 1 itu senilai dengan 0. Sehingga menjadi 90 dikurangi 0, sehingga jumlah unit awal obat yang diberikan itu senilai 90 unit. Kemudian untuk soal B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, itu tinggal kita substitusikan saja sama seperti soal A, berarti di sini T-nya itu sama dengan 2. Berarti kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi F2 sama dengan 90 dikurangi dengan 52 integral 1 tambah 2, sehingga menjadi 95 dikurangi dengan 52 integral 3, di mana 52 integral 3 senilai dengan 57,13, sehingga menjadi 90 dikurangi 57,13, sehingga senilai 32,87 unit. Kemudian untuk gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Untuk penggambaran grafik di sini, saya menggunakan nilai rentang dalam persamaan yang ditentukan, yakni untuk penggunaan persamaan tersebut hanya berlaku pada rentang nilai 0 sampai dengan 4, sehingga saya mensubstitusikan nilai rentang 0 sampai dengan 4, sehingga didapatkan nilai F0 sama dengan 90, kemudian F1 sama dengan 53,95, kemudian dengan F2 senilai dengan 32,87, dengan F3 senilai 17,91, kemudian dengan F4 senilai dengan 6,3. Untuk cara mendapatkan nilai akhir dalam persamaan ini sama seperti sebelumnya, yakni dengan cara mensubstitusikan nilai T. Sebagai contoh, untuk mengingatkan kembali, di sini F sama dengan atau T sama dengan 4, dengan bentuk persamaan menjadi F4 sama dengan 90 dikurangi dengan 52 integral 1 tambah 4, sehingga menjadi 90 dikurangi 52 integral 5, di mana 52 integral 5 di sini senilai dengan 83,7, sehingga menjadi 90 dikurangi dengan 83,7, sehingga menjadi 6,3. Untuk gambar grafiknya sendiri di sini saya X dinyatakan itu menyatakan waktu atau T, kemudian untuk garis Y sendiri di sini menyatakan jumlah unit obat setelah T. Sehingga di sini terlihat bahwasanya eh, grafiknya terjadi penurunan. Nah, berarti dapat disimpulkan dari grafik ini bahwasanya semakin besar nilai T-nya, maka akan semakin sedikit jumlah unit obatnya. Sehingga dalam grafik ini digambarkan terjadinya penurunan. Kemudian untuk soal berikutnya di sini merupakan soal ekspansi termal pada peralatan laboratorium, di mana informasi didapatkan panjang dari batang aluminium itu lebarnya itu 10 cm pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Sehingga dinotasikan dalam persamaan Y sama dengan 10 ditambah dengan T dikurangi 70 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 pada cm pada suhu T. Kemudian di sini terdapat pertanyaan di mana lebarnya itu harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar idealnya sebesar 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, berapa suhu yang harus kita pertahankan sehingga masih dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Nah, di sini saya membuat sebuah ilustrasi dari batang aluminium tersebut dengan di mana gambar pertama ini merupakan gambar dari batang aluminium pada saat terjadinya penyusutan dengan lebar itu sebesar pada ruas kanan dan ruas kirinya itu 0,0005 cm dengan
lebar aluminium awalnya itu 10 cm, sehingga ini tinggal kita tambahkan saja untuk penyusutannya sebagai nilai Y awalnya itu menjadi 10,0001. Dan untuk angka selanjutnya itu kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang telah ditentukan pada soal, yakni dengan cara memasukkan nilai 0,005 dikalikan dengan 2, yakni penambahan lebar ruas kanan dan ruas kirinya, sehingga menjadi 0,001 sama dengan T dikurangi dengan 70 dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Nah, kemudian menjadi minus. Kenapa di sini minus? Karena ini merupakan uh, penyusutan. Penyusutan itu artinya lebarnya mengecil, sehingga lebarnya bisa dikatakan ataupun dimaknai terjadinya pengurangan lebar, sehingga maka di sini nilainya itu menjadi minus dibagi dengan 10 pangkat min 4 sama dengan T minus 70. Kemudian menjadi minus 10 sama dengan T minus 70, sehingga nilai T di sini menjadi 60 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk yang kedua ini pada kasus terjadinya pemuaian pada batang aluminium. Di sini dengan bentuk yang sama dan juga pada proses yang sama, namun di sini nilai dari 0,001 yakni hasil dari penambahan ruas kanan dan ruas kirinya itu menjadi positif karena di sini terjadinya pemuaian. Pemuaian artinya terjadi penambahan lebar di sana, sehingga makanya nilai 0,001 ini menjadi nilai angka positif. Untuk prosesnya sama, yakni dibagikan setelah melalui substitusi persamaan ini dibagikan dengan 10 pangkat min 4 sama dengan T minus 70, kemudian 10 menjadi sebuah angka positif sama dengan T minus 70, sehingga T didapatkan 80 derajat Fahrenheit. Nah, berarti dalam perhitungan ini suhu yang harus kita pertahankan agar tidak terlampauinya toleransi pada batang itu yakni dalam interval 60 derajat Fahrenheit hingga 80 derajat Fahrenheit. Sehingga inilah batas toleransi minimum dan maksimum yang tidak boleh terlampaui oleh batang aluminium pada proses penggunaannya pada proses termal di laboratorium. Kemudian untuk soal berikutnya, di sini terdapat soal limit, di mana soal pertama itu limit dinyatakan dalam bentuk limit x tak hingga akar 8x kuadrat minus 3 per 2x kuadrat plus x. Dan untuk soal yang kedua, ini ada limit x menuju a, x kuadrat min a kuadrat per x pangkat 4 min a pangkat 4. Untuk menjawabnya, di sini yang pertama, untuk limit x tak hingga akar 8x kuadrat minus 3 per 2x kuadrat plus x, itu kita proses menjadi akar 8x kuadrat per x kuadrat minus 3 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat plus x per x kuadrat. Di sini, nah, mengapa kita bagi semua angka yang ada itu dengan x kuadrat? Karena dalam penyelesaian limit x tak hingga itu, kita menggunakan nilai angka dengan pangkat terbesar sebagai pembagi bagi semua angka yang ada di dalamnya. Sehingga kita bisa memasukkan x kuadrat ini sebagai pembagi bagi semua angka dalam notasi limitnya, sehingga menjadi 8x kuadrat dibandingkan dengan x itu senilai dengan 8. Dan juga untuk nilai 3 per x kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian untuk 2x kuadrat per x kuadrat itu bisa kita coret x kuadrat dan x kuadratnya sama dengan nilai 8, x kuadrat per x kuadratnya menjadi nilai 2. Tambah dengan x per x kuadrat itu menjadi 1 per x per x. Sehingga kita dalam bentuknya menjadi seperti ini, yakni akar 8 dikurang 0 per 2 plus 1 per x. Di mana 1 per x ini sama dengan 3 per x kuadrat, yakni bernilai 0, karena nilai 1 itu tidak bisa dibagi dengan x, sehingga maka diposisikan dalam angka 0. Kemudian menjadi senilai dengan akar 8 per 2 plus 0.
sehingga menjadi akar 8 per 2, di mana 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, sehingga akar dari 4 adalah 2. Maka nilai dari limit pada soal ini adalah senilai dengan 2. Kemudian untuk limit x menuju a, x kuadrat minus a kuadrat per x pangkat 4 min a pangkat 4 itu pertama kita menggunakan cara faktorisasi. Di sini kita menggunakan cara faktorisasi. Nah, di sini kita tulis persamaannya. Untuk persamaan yang atas ini tidak perlu kita pecah. Jadi yang perlu kita pecah adalah pangkat terbesar, yakni bilangan pembaginya atau bilangan bawahnya. Sehingga untuk penulisannya yakni x kuadrat dikurangi dengan a kuadrat itu kita tetap tulis. Kemudian untuk bagian x pangkat 4 min a pangkat 4 ini kita pecah atau kita faktorkan menjadi x kuadrat plus a kuadrat dikalikan dengan x kuadrat min a kuadrat. Ini untuk pembuktian apakah nilai x kuadrat plus a kuadrat dikalikan dengan x kuadrat min a kuadrat ini bisa tinggal kita kalikan saja. Apakah dia itu senilai dengan x pangkat 4 min a pangkat 4. Nah, setelah itu tinggal kita coret bentuk persamaan yang samanya, yakni bentuk dari x kuadrat min a kuadrat ini bisa kita coret sehingga dihasilkan 1 per x kuadrat plus a kuadrat. Karena di sini x itu menuju a, berarti kita bisa katakan bahwa x itu sama dengan a, sehingga nilai x di sini bisa kita substitusikan menjadi nilai a, sehingga menjadi 1 per a kuadrat plus a kuadrat, sehingga didapatkan nilai limit senilai 1/2a kuadrat. Baik, sekian merupakan penjelasan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Rekayasa Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Sekian video mengenai penjelasan grafik fungsi linear dan juga mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Matematika Rekayasa 1 yang diampu oleh Ibu Roro dalam rangka pemenuhan nilai tugas ujian tengah semester. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dimengerti dengan baik, dan apabila ada kesalahan dalam proses ataupun hasil dari video yang saya buat, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekiranya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.